warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Listian17, channelnya tempat berbagi tutorial. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya melihat atau contoh RPP yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Teman-teman bisa mendownloadnya di website Kemendikbud atau teman-teman bisa langsung download di kolom deskripsi. Sebelum kita membahas kepada RPP yang satu lembar atau penyederhanaan RPP, marilah kita lihat surat edaran Kemendikbud. Nah, sesuai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ini teman-teman adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Bisa teman-teman baca atau teman-teman bisa mendownloadnya di website Kemendikbud. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Mungkin poin-poinnya banyak ya, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, di sini juga sudah ditandatangani oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, tembusan gubernur di seluruh Indonesia dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia, Jakarta 10 Desember 2019. Nah, dan di bawah ini ada daftar tanya jawab rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Jadi terkait penyederhanaan RPP, banyak Bapak Ibu guru yang bertanya langsung kepada menteri kita dan langsung dijawab oleh Bapak Nadiem Makarim. Contoh saja, apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Ini pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Langsung dijawab oleh Bapak Menteri kita, yaitu guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ada lagi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid? Dijawab lagi oleh Bapak Menteri kita, efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Mungkin lebih jelasnya teman-teman marilah kita simak. Inilah video atau video pidato dari Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Baik, kita simak saja langsung videonya. Inisiatif ketiga didedikasikan untuk para guru-guru yang tadinya RPP ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru. Kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja untuk RPP. Cukup 1 halaman saja. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin 3 komponen saja. 3 komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian pembelajaran. Ya, nanti akan diberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang cuma 1 halaman saja sudah cukup. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu.
pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi. Dia melihat, tercapai nggak apa yang saya maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan nulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengkomunikasikan ini kepada semua pengawas di bawah bapak-bapak dan ibu-ibu agar mengerti esensinya ini dan agar ini dilakukan tapi tidak menjadi beban yang terlalu berat. Karena esensinya adalah proses itu terjadi, itu yang penting. Ya, tentunya kami akan memberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang singkat tapi kualitasnya bagus juga. Ya, jadi RPP cukup 1 halaman. Baik teman-teman, barusan telah kita simak pidato Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia terkait penyederhanaan RPP, dan saya telah mendownloadnya di link Kemendikbud, dan teman-teman bisa langsung saja download di kolom deskripsi. Nah, ini teman-teman contoh RPP yang 1 lembar. Tetap di sini ada satuan pendidikan, teman-teman bisa isikan instansi yang teman-teman sedang jalani, ada mata pelajaran, tema, kelas, dan semester, kompetensi dasar, pertemuan, dan alokasi waktu. Nah, sesuai dengan pidato Bapak Menteri Pendidikan, ada 3 komponen inti yang harus dilakukan dalam pembuatan RPP yang sekarang. Jadi tidak banyak lagi atau beberapa komponen inti yang tadinya mungkin lebih dari 11 komponen inti, sekarang hanya 3 komponen inti. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, ya. Maaf, di sini kita tambahkan saja tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Bisa teman-teman tambahkan di sini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan komponen yang terakhir yaitu adalah penilaian atau assessment, yang bisa dari penilaian sikap melalui lembar pengamatan, dari penilaian pengetahuan mungkin bisa mengumpulkan LK peserta didik, dan keterampilan bisa melakukan kinerja dan observasi diskusi. Kembali lagi kepada teman-teman, silakan akan melakukan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian. Jadi penyederhanaan RPP ini hanya yang wajib itu diisi dengan 3 komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Adapun itu penilaian, teman-teman bisa sesuaikan dan berpedoman pada pedoman penilaian. Mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran. Baik teman-teman, saya rasa cukup jelas. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain dan langsung download di kolom deskripsi. Terima kasih.